Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan suatu sistem pendaftaran penerimaan peserta didik baru secara online atau bisa disebut dengan cara terkomputerisasi dengan berbasis web. Yang kedua yaitu bagaimana mengembangkan sistem yang dapat memberikan informasi lebih lengkap terhadap masyarakat, seperti pendaftaran peserta didik baru, persyaratan pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi sekolah, sehingga memudahkan para calon siswa didik baru dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, lingkungan implementasi. Dalam hal pengimplementasian sistem ini, adapun yang meliputi kebutuhan di dalamnya adalah perangkat lunak, perangkat keras, listing program yang sesuai untuk merancang sistem, query yang digunakan untuk merancang database pada sistem, pemrograman dan pengujian program serta pengujian sistem yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan sistem pada aplikasi penerimaan peserta didik baru tersebut berbasis web. Dalam batasan masalah, adapun batasan-batasan masalah yang ditetapkan adalah perancangan data admin, perancangan data pendaftar, proses penyeleksian peserta didik baru, dan pengumuman seleksi. Software yang digunakan dalam membangun sistem ini adalah Sublime, database MySQL, kemudian web server yang menggunakan Exam atau Laragon. Sistem ini digunakan untuk membantu proses penerimaan peserta didik baru berbasis website. Berikutnya ada ringkasan dan rekomendasi manajemen. Ringkasan dan rekomendasi manajemen ini meliputi yang pertama yaitu penemuan-penemuan penting. Pada website ini, penemuan penting yang ada dalam website tentunya dapat menampung semua data siswa baru, dari mulai pengisian formulir pendaftaran, persyaratan yang diperlukan bisa langsung dikirim lewat website ini. Kemudian, akses yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang berikutnya dalam komentar, cukup dirasa membantu untuk sebuah proses penerimaan peserta didik baru yang dimana biasanya terjadi masih menggunakan cara manual dengan mendatangi sebuah lembaga pendidikan, dan dengan adanya website ini dapat meningkatkan perkembangan teknologi di zaman sekarang dalam sebuah sistem akademik khususnya. Yang berikutnya, pada bagian rekomendasi, tentunya masih ada yang perlu dicocokkan atau diperbaiki dalam sebuah sistem akademik ini. Karena setiap lembaga sendiri mempunyai aturan dan ketentuan yang berbeda-beda tentunya. Maka dari itu, untuk menerapkan sistem ini diharapkan atau lebih direkomendasikan diterapkan pada lembaga yang sudah mempunyai server sendiri untuk menampung semua data siswanya. Berikutnya, ada pengaruh. Dampak yang sangat terlihat dalam sebuah sistem ini adalah ketika proses pendaftaran peserta didik baru yang dimana calon siswa ini perlu susah payah mendatangi lembaga tersebut dan juga tidak merepotkan orang tua mereka untuk mengantarkan anaknya melakukan pendaftaran karena semua bisa dilakukan di dalam website ini. Pada bagian alternatif ada meliputi konfigurasi sistem alternatif, yaitu konfigurasi alternatif yang ada pada website ini adalah ketika melakukan verifikasi data persyaratan yang sudah ditentukan, selanjutnya ketika semua data sesuai dan terpenuhi, maka akan pemberitahuan untuk pengguna bisa mengetahui data yang dikirim atau salah. Dalam kriteria yang digunakan dalam pemilihan pendekatan akhir, sistem ini adalah melalui petunjuk yang akan ditampilkan secara jelas ketika apabila ada data atau form yang belum diisi dan juga tentunya terdapat penjelasan di setiap formnya yang ada dalam website ini. Selanjutnya ada deskripsi sistem. Meliputi yang pertama ruang lingkup sistem. Perangkat lunak ini merupakan aplikasi yang mana aplikasi tersebut dapat dengan mudah digunakan untuk para calon siswa untuk mendaftarkan diri mereka ke sekolah, yaitu dengan cara mengisi biodata atau biodata diri mereka lewat situs yang sedang disediakan. Dengan melalui media internet, maka dapat diharapkan nantinya keuntungan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak. Yang pertama yaitu, bagi siswa, mereka tidak harus datang ke sekolah tujuan untuk mendaftar. Bagi pihak sekolah, mereka lebih mudah untuk menyeleksi siswa yang masuk tanpa memerlukan banyak kegiatan konvensional. Yang berikutnya, di kelayakan elemen sistem, meliputi yang pertama yaitu kelayakan teknik.
Di sini kelayakan teknik mencakup kebutuhan sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi yang berguna dalam membantu membuat aplikasi. Kelayakan teknik meliputi hardware, software. Hardware yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi penerimaan peserta didik baru yaitu yang pertama tipe prosesor AMD Dual Core A9. Berikutnya hard disk 1 TB, terus ada RAM yang besarnya 4 GB, terus laptop atau komputer, pokoknya yang memenuhi komponen tersebut di atas. Selanjutnya, ada software yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi penerimaan peserta didik baru ini, meliputi Windows 10 yang mana fungsinya sebagai sistem operasi, kemudian ada database MySQL yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data, kemudian ada Sublime yaitu digunakan untuk pembuatan website, dan kemudian ada web server yang mana menggunakan Exam atau Laragon yang berfungsi sebagai untuk menyerverkan aplikasi dan website. Berikutnya ada kelayakan ekonomi. Nah, kelayakan ekonomi di sini meliputi biaya pengadaan, kemudian ada biaya pengembangan dan biaya perawatan. Yang pertama, biaya pengadaan di sini meliputi biaya yang diperlukan dalam tahap menyiapkan hardware. Yang kedua, dalam biaya pengembangan, biaya yang diperlukan dalam proses pengembangan aplikasi ini, misalnya digunakan untuk analisis sistem, desain sistem, maupun yang lainnya. Kemudian dalam biaya perawatan, ini meliputi biaya yang dikeluarkan dalam memaintenance aplikasi sehingga bisa terus digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada analisis biaya dan keuntungan. Analisis biaya dan keuntungan ini merupakan proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara manual akan mengeluarkan dana yang cukup besar, dikarenakan membutuhkan banyak panitia penerimaan peserta didik yang dibutuhkan, serta banyak biaya yang dibutuhkan guna mengeluarkan formulir pendaftaran peserta berupa kertas pastinya. Dan proses penerimaan peserta didik tersebut banyak memakan waktu. Apabila menggunakan sistem ini, maka dana yang dibutuhkan relatif kecil, karena pihak sekolah hanya mengeluarkan beberapa dana untuk membeli aplikasi penerimaan peserta didik baru ini yang berbasis website, dan hanya membutuhkan beberapa panitia saja, yaitu panitia pendaftaran untuk melayani proses pendaftaran siswa hingga proses seleksi berdasarkan hasil tes dan akademik. Selanjutnya ada evaluasi risiko teknis. Di sini, dikarenakan sistem aplikasi ini berbasis global dan banyak pengguna dan tidak dikenal oleh beberapa user, di mana beberapa usernya adalah calon siswa baru yaitu maupun panitia PPDB yang telah dilatih untuk pekerjaan dan proses pengembangan sistem tersebut. Dalam percabangan legal, di sini dikarenakan perancangan sistem aplikasi ini tidak meliputi data sensitif yang disetujui, perancang sistem aplikasi yang bekerja dalam proyek sistem aplikasi ini sangat sadar dan terkontrol, sehingga mereka merencanakan untuk merancang dan memasukkan kontrol khusus guna menjaga sistem menjadi salah malfunction ataupun masalah lainnya. Selanjutnya yang terakhir, ada topik-topik proyek khusus lainnya. Yang dimaksud di sini yaitu pada proyek khusus selanjutnya akan lebih dikembangkan lagi dan dititik beratkan pada user maupun server. Karena ada keseimbangan teknologi dalam sebuah sistem. Saya akan menjelaskan mengenai use diagram. Use diagram di sini, calon peserta yang pertama harus menginputkan form pendaftaran yang telah di-share sama panitia admin. Kemudian calon peserta harus memenuhi form persyaratan yang telah di-upload atau di-share oleh panitia PPDB ke dalam website tersebut. Kemudian calon peserta setelah mengisi form pendaftaran dan form persyaratan, maka calon peserta harus mencetak bukti pendaftaran. Kemudian, calon peserta harus menginputkan NISN dan tanggal lahir. Lalu calon peserta diharapkan untuk mengisi soal tes akademik yang telah disediakan oleh panitia PPDB
dalam website tersebut. Setelah soal tes akademik diisi oleh calon peserta, maka admin di sini akan memeriksa hasil tes akademik itu. Kemudian, panitia PPDB menghitung nilai secara keseluruhan. Lalu panitia PPDB di sini akan mengumumkan daftar ulang dan pengumuman mengenai data calon siswa yang lolos seleksi. Nah, di sini calon peserta juga bisa mengakses pengumuman daftar ulang dan pengumuman data calon siswa yang lolos seleksi. Berikutnya, ada konteks diagram. Yang pertama versi saya sendiri, yang mana panitia PPDB melakukan input berupa data seleksi. Data seleksi di sini mengenai pengumuman seleksi siswa yang diterima. Lalu, panitia PPDB ini dari sistem penerimaan peserta didik baru itu mendapatkan output berupa data siswa yang telah diisi oleh calon siswa. Sedangkan calon siswa ini melakukan penginputan berupa data siswa dan upload data pembayaran. Lalu calon siswa ini mendapatkan output dari sistem penerimaan peserta didik baru berupa pengumuman seleksi siswa yang diterima yang telah dilakukan oleh panitia PPDB. Selanjutnya, ada konteks diagram menurut teman saya, yang mana panitia PPDB harus melakukan login sebagai panitia PPDB. Selanjutnya, output yang didapatkan nantinya berupa hak akses panitia. Beda dengan calon siswa di sini melakukan inputan berupa login calon siswa dan dari sistem penerimaan peserta didik baru didapatkan atau diperoleh hak akses calon siswa. Maka calon siswa tersebut bisa mengakses website tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.